Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Wira Pratama, NIM 22111711034. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi rangkaian dua pintu bagian 2. Yang pertama ada di sini parameter G. Parameter G sering juga disebut dengan kebalikan atau inverse dari parameter H. Pada bentuk persamaan matriksnya dari parameter G ini yaitu ini I1, V2 sama dengan G11, G21, G12, G22 dikalikan dengan V1 sama I2. Perbedaan matriks parameter H dan parameter G terlihat di sini, di mana I1 dan V2 pada parameter G kebalikan pada parameter H. Dan ini merupakan determinan dari parameter G. Delta G sama dengan G11, G21, G12, G22 dikalikan G11 dikali G22 dikurangi G12 dikali G21. Ini merupakan rangkaian resiprokal dari parameter G. Untuk gambar 17 ini, untuk menentukan harga-harga pada parameter G11 dan G21. G11 sama dengan I1 per V1 dengan kondisi I2-nya 0. Nah, karena I2-nya open circuit atau rangkaian terbuka. Untuk gambar 18, menghitung harga-harga pada parameter G12 dan G22. Untuk menghitung G12 dan G22, I2 dipasang sumber alus. Jadi untuk menghitung G12 dan G22, nah V1-nya adalah sama dengan 0. Nah, ini merupakan gambar 19 bentuk ekuivalen dari parameter G. Nah, berikut ini merupakan contoh soal 1. Carilah parameter G dari rangkaian berikut ini. Pada contoh soal ini, rangkaiannya menggunakan bentuk rangkaian Pi. Nah, dijawab. Untuk mencari G11 dan G21, pasang pada sumber tegangan V1, terminal input sedangkan terminal output terbuka. Ini terbuka ya, open circuit. Konsep ini menggunakan konsep pada gambar 17, karena open circuit pada terminal output. Nah, ini untuk penyelesaiannya, kita cari dulu G11. Seperti tadi yang di gambar 17, memakai rumus G11 sama dengan I1 per V1 dengan I2 sama dengan 0. Untuk mencari G11, kita cari dulu RS1 dan RP1-nya. RS1 kita carikan ini karena V2-nya open circuit, jadi kita bisa carikan R2 dan R3-nya. Masih kita masukkan 1 ditambah 0,5 sama dengan 1,5 ohm. RP1-nya R1 dikali RS1 per R1 ditambah RS1. 0,5 dikali 1,5 per 0,5 ditambah 1,5 sama dengan 0,75 per 2 sama dengan 0,375 ohm. Setelah itu, setelah dapat R totalnya, kita dapat menghitung I1-nya. Dengan rumus I1 sama dengan V1 per RP1 sama dengan V1 per R total 0,375 sama dengan 2,667 dikali V1. Setelah itu kita dapat menghitung G11-nya. Sama dengan 2,667 dikali V1 per V1. Coret V1-nya. Nah, hasilnya 2,667 dikali S. Untuk mencari G21, sama seperti tadi. Cuman, yang IR3-nya dengan rumus R1 per R1 ditambah RS1 dikali I1. 0,5 per 0,5 ditambah 1,5 dikali I1 sama dengan 0,25 dikali I1. Ini kita paralelin yang tadi yang sudah kita hitung. Setelah itu kita mencari V2-nya. V2-nya dengan rumus IR3 dikali R3 sama dengan 0,25 dikali 1
dikali I1 dikali 0,5 sama dengan 0,125 kali I1. Kita dapatkan I1 sama dengan 2,667 dikali V1, maka V1 sama dengan I1 per 2,667 sama dengan 0,375 dikali I1. Maka kita dapat G21-nya 0,125 dikali I1 per 0,375 dikali I1 sama dengan 0,333. Selanjutnya, untuk mendapatkan G12 dan G22, maka hubung singkat terminal input, sedangkan pada terminal output dipasangkan sumber arus I2. Nah, untuk mencari G12 dan G22 di sini disambungkan arus I2. Untuk menyatukan G11 dan G21. Untuk mencari G12, kita dapat mencarinya dengan menghitung dulu IR2-nya. Di sini IR2 sama dengan R3 per R2 ditambah R3 kali I2. Di sini R3 dibagi dengan R2, ini pembagi arus. Jadi, dengan hasil 0,5 per 1 ditambah 0,5 dikali I2 sama dengan 0,333 dikali I2 sama dengan minus I1 karena ini berlawanan, harusnya berlawanan arah. I1 sama dengan minus IR2 sama dengan minus 0,333 dikali I2. Sehingga kita dapatkan G12-nya sama dengan I1 dikali I2 per I2. Minus 0,33, ini coret I2-nya, jadi hasilnya minus 0,333. Nah, sekarang dari rangkaian juga terlihat bahwa R2 paralel R3. Untuk yang tadi nih, arus I2, kita dapat untuk mencari G22-nya, kita harus mencari RP dan V2. Untuk mencari RP-nya, kita paralelkan R2 dan R3. Nah, rumus R2 dikali R3 per R2 ditambah R3 sama dengan 1 kali 0,5 per 1 tambah 0,5. Hasilnya 0,333 ohm. Sekarang kita cari V2-nya. V2 sama dengan RP dikali I2. Harus yang tadi, I2. Hasilnya 0,333 dikali I2. Setelah itu kita dapat menghitung G22. Sama dengan 0,333 dikali I2 per I2. I2-nya coret. Hasilnya 0,333 ohm. Setelah itu kita dapat memasukkan hasil-hasil yang tadi kita hitung ke rangkaian ekivalennya. Seperti ini. Nah, ini G11, ini G12 dikali I2, ini G21 dikali V1, G22. Kita masukkan ke sini, 2,666S minus 0,333 kali I2, di sini 0,333 kali V1 sama 0,33 ohm. Nah, sekarang kita masuk ke parameter ABCD. Di sini ada parameter ABCD. Nah, parameter ini merupakan parameter, disebut juga parameter transmisi. Ini merupakan rangkaian matriks yang ada pada parameter ABCD. Ini adalah determinan dari parameter ABCD. AD minus BC. Nah, dalam keadaan resipropal berlaku AD minus BC sama dengan 1. Jadi, rangkaian ABCD itu resipropal bila memenuhi kriteria ini seperti pada gambar AD sama min BC sama dengan 1. Jadi harus 1 supaya dia resipropal. Jika nilainya tidak 1 berarti tidak resipropal. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar 21. Rangkaian untuk menentukan A dan C dari parameter ABCD. Di sini open circuit, V-nya dikasih tegangan, rangkaiannya.
kita lihat A sama dengan rumusnya I1 per V2 dengan I2 sama dengan 0, C sama dengan V1 per V2 dengan I2 sama dengan 0, karena I2 gak ada inputan, jadi I2 sama dengan 0. Nah, ini ada gambar dua-dua rangkaian untuk menentukan B dan D pada parameter ABCD. V1-nya dikasih tegangan. Nah, ini harusnya karena ini short harusnya. Jadi salah ya. Ini V2-nya sama dengan 0. Nah, maka B sama dengan minus V1 per V2 dengan V2 sama dengan 0 karena tidak ada tegangan. D sama dengan minus I2 per V1 per I2 dengan V2 sama dengan 0. Di sini ada contoh soal, carilah parameter ABCD dari rangkaian di bawah ini. Ini masih menggunakan model V rangkaiannya. Nah, untuk menghitung A dan C, pasang sumber tegangan V1 pada terminal input, sedangkan terminal output dibuka seperti rangkaian di bawah ini. Masih memakai rangkaian terbuka. Kita nyari A dan C-nya dulu. Nah, ini untuk mencari A dan C-nya, kita harus mencari dulu IR1-nya. IR1 kita dapat ini R1 mencari R1 itu dengan cara R2 ditambah R3 per keseluruhan dari R1 R2 ditambah R3 dikali I1 sama dengan 1 ditambah 0,5 per 0,5 ditambah I1 ditambah 0,5 kali I1. Hasilnya 0,75 dikali I1 ampere. Setelah itu kita cari IR3-nya. Untuk mencari IR3 kita membagikan R1 per keseluruhan dari R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali I1 sama dengan 0,5 per 0,5 ditambah 1 ditambah 0,5 dikali I1 sama dengan 0,25 dikali I1 ampere. Untuk mencari V1, kita mengkalikan R1 dengan IR1 sama dengan 0,5 dikali 0,75 dikali I1 sama dengan 0,375 dikali I1. Untuk mencari V2-nya kita dapat dari R3 dikali IR3 sama dengan 0,5 dikali 0,25 dikali I1 sama dengan 0,125 dikali I1. Setelah itu kita dapat mencari I1-nya. Nah, I1 ini kita balik rumus yang dari V2. V2 per 0,125 sama dengan 8 dikali V2. Setelah itu kita dapat mencari A dan C-nya. Ini A sama dengan V1 per V2. V1 kita dapat 0,375 dikali I1. V2-nya kita dapat 0,125 dikali I1. Dicoret I1-nya, hasilnya 3. Dan C-nya I1 per V2. I1-nya dapat 8 kali V2 per V2. Coret, dapat hasilnya 8S. Sekarang untuk mencari B dan D, maka terminal output dihubung singkat, sedangkan V1 dipasang terminal input. Nah, di sini dari rangkaian ini diubah menjadi rangkaian yang seperti ini, yaitu tegangan minus dari V1 dihubungkan dengan menggunakan ini minus I2. Dihubungkan, jadi berlawanan dari I1. Karena berlawanan, jadi I2-nya minus. Untuk mencari B dan D, kita harus mencari V1-nya dulu. V1 sama dengan R2 dikali minus I2. R2 dikali minus I2. Maka hasilnya minus I2. Setelah itu, I1-nya kita cari V1 per R1 ditambah V1 per R2 sama dengan V1 per
0,5 ditambah V1 per 1. Hasilnya 3 kali V1. Dari hasil ini, kita dapat I1 sama dengan 3 kali V1. V1-nya dapat tadi minus I2. Jadi 3 kali minus I2 sama dengan minus 3 kali I2. Setelah itu kita dapat mencari P dan D-nya. Dengan rumus P sama dengan minus V1 per I2. Minus I1 minus I2 per I2. Hasilnya, karena minus sama minus jadi plus. Jadi hasilnya plus 1 ohm. D-nya minus I1 per I2 sama dengan tadi I1-nya dapat minus 3 kali I2 per I2. Dicoret. Jadi hasilnya plus 3. Ini harusnya ada minusnya kan. Ini minus. Jadi hasilnya minus sama minus plus. Jadi hasilnya 3. Nah, selanjutnya kita masuk ke parameter kaskad. Nah, kaskad ini merupakan rangkaian ABCD yang disambung 2. Disambungkan dua rangkaian ABCD. Nanti kita dapatkan 2 nilai A1, B1, C1, D1 sama A2, B2, C2 sama D2. Berikut ini adalah rumusnya. Nah, ini rumus dari ABCD kaskad. Kalau yang tadi rumus ABCD yang sebelumnya itu nah ini inputnya kita pasang nilai tegangan, sedangkan kalau yang kaskad itu pada outputnya dikasih tegangan seperti ini V2-nya. Nah, untuk mencari A dan C ini sama ya tadi di rangkaian terbuka, memakai rangkaian terbuka A sama dengan V2 per V1 dengan syarat I1-nya sama dengan 0 dan C sama dengan I2 per V1. I1-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari B dan D seperti yang tadi, V1-nya, kalau yang ini V1-nya di shortkan, maka V1 sama dengan 0. B sama dengan minus V2 per I1 dengan V1 sama dengan 0. D sama dengan minus I2 per I1 dengan V1 sama dengan 0. Nah, ini sekarang rumus matriks dari rangkaian kaskad. Ini merupakan contohnya. Sekarang ini tugas yang diberikan untuk rangkaian ABCD dengan nilai R2 digit angka di belakang NIM itu 4. Nah, di sini rangkaiannya R2-nya sama dengan 4 ohm. Pengerjaan rumusnya IR1 sama dengan ini rumusnya R2 ditambah R3 per R1 ditambah R2 ditambah R3 dikali I1 sama dengan 10,5. Oh, ini harusnya dikali I1 ya, maaf salah, kayaknya nggak kemasukin, nggak ketulis. Harusnya ini 10,5 dikali I1 ampere. IR3 sama dengan R1 per R1 tambah R2 tambah R3 dikali I1. Ini juga salah tadi, nggak ke tulis. F1 sama dengan R1 dikali IR1 sama dengan 0,5 dikali 10,5 dikali I1 sama dengan 5,25 kali I1. V2-nya R3 dikali IR3. Hasilnya 2,75 dikali I1. Sekarang I1-nya yang rumus V2 per 2,75 sama dengan 0,36 kali V2. Maka A dan C-nya di sini
A sama dengan V per V2, V1 per V2 dengan I2 sama dengan 0 sama dengan 5,25 dikali I2 per 2,75 dikali I2. I2 nya coret, hasilnya 1,9. Sekarang C sama dengan 1 per V2 dengan I2 sama dengan 0 sama dengan 0,36 kali V2 per V2. V2 nya coret, hasilnya 0,36 S. Nah, sekarang untuk mencari B dan D. Untuk mencari B dan D, kita dapat tadi menyatukan arus seperti ini. Nah, jadi karena berlawanan I1 dan I2, maka I2-nya minus. Dan sekarang pengerjaan rumusnya V1 sama dengan R2 dikali minus I2 sama dengan 4 kali minus I2 sama dengan minus 4 kali I2. Sekarang yang I1. Rumusnya V1 per R1 ditambah V1 per R2. Hasilnya 0,2 dikali V1. Nah, sekarang cari I1. Sama dengan 0,2 dikali V1. Sama dengan 0,2 dikali minus I2. Sama dengan minus 0,2 dikali I2. Maka B dan D-nya, rumus B sama dengan minus V1 per I2 dengan V2 sama dengan 0. Nah, sama dengan minus 4 I2. I2-nya coret, jadi hasilnya minus, karena ini minus, sama minus menjadi plus, jadi 4 ohm. D-nya minus I1 per I2 dengan V2 sama dengan 0. Sama dengan minus 0,2 dikali I2 per I2. Coret-coret, ini minus dengan minus menjadi plus. Oh, ini salah ya, harusnya ini plus 0,2. Maaf, ini salah. Ya. Cukup di sini video yang saya sudah sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan ucapan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.